Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita banyak nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam kita pula curahkan kepada baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan nas min at-tariqatil fusada ila at-tariqatil hasanah wa rahmatan lil alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak kita di dalam kandungan sampai kita dilahirkan di dunia ini, yang namanya manusia tak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita ingin berbicara masalah nikmat, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, yakni orang yang memberikan nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberikan nikmat kepada kita adalah Azza wa Jalla. Dialah yang berhak menambah dan mengurangi nikmatnya kepada kita. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menambah nikmat yang ada pada kita, maka tak ada satupun manusia yang dapat mencegahnya. Dan begitupun pula sebaliknya, jikalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengurangi nikmat yang ada pada diri kita, maka tak ada satupun pula manusia yang dapat mencegahnya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat iradatullah fawqa kulli iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Jadi apapun yang kita kehendaki, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki apa yang kita kehendaki, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbicara masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada dua cara yang Allah berikan nikmat kepada kita. Yang pertama, yakni nikmat ijad, artinya mengadakan suatu nikmat yang belum ada pada diri kita. Dan yang kedua, yakni nikmat imdad, artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita yang bersifat berkelanjutan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai kita dari bangun dari tempat tidur kita sampai kita tidur di malam hari, yang namanya manusia tak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat merasakan kehidupan yang amat abadi di dunia ini. Dan jikalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tak ada satupun manusia yang dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatullah. Dan jikalau engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kamu takkan bisa menghitung nikmat tersebut. Walaupun ranting-ranting pohon kita jadikan sebagai penanya, air laut kita jadikan sebagai tintanya, langit dan bumi kita jadikan sebagai kertasnya, niscaya satu pun nikmat yang Allah berikan kepada kita tak dapat mencatatnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang terakhir, yakni orang yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidaklah sama-sama. Ada ketika orang diberikan nikmat kepadanya, dia tidak mengingat siapa yang telah memberikan nikmat kepadanya. Dan ada pula orang ketika diberikan nikmat kepadanya, dia mengingat siapa yang memberikan nikmat kepadanya. Dan disitulah akan muncul kalimat-kalimat baik di dalam mulutnya dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada inti ceramah ini adalah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tanamkan di dalam pribadi kita masing-masing bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, besar kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita selalu mensyukurinya. Karena dengan kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat tersebut, sebagaimana dan janji Allah dalam surat Ibrahim
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan jika engkau menkufuri apa yang Allah berikan kepada kita, innal adzabi lasyadid, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.